Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jangan lupa bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosialisasi dalam masyarakat. Ya, materi kita pada kesempatan ini adalah sosialisasi dalam masyarakat. Untuk yang pertama kita belajar tentang sejarah lisan. Ya. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian. Cerita rakyat merupakan cerita yang sudah turun-temurun dilestarikan. Kalian kelak juga akan menurunkan cerita-cerita tersebut kepada anak cucu kalian nanti. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun pada abad ke-19 cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Seperti cerita Si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan untuk kebaikan, tolong-menolong, dan berani. Cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mite, legenda, dan dongeng. Mite, legenda, dan dongeng atau fable. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga atau dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah, yaitu monumen, bisa berbentuk piramida, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan, kemudian ornamen yang berupa relief, gambar-gambar, dan garis grafis, atau peta perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain. Dan fonografis atau rekaman suara. Sementara sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah atau yang dikenal dengan istilah oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Sumber lisan yang kedua berupa tradisi lisan atau oral tradition, misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang cerita yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Berikutnya, mitos. Mitos adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita rakyat tersebut. Legenda. Legenda merupakan cerita rakyat
zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Seperti contoh ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah ketika malam dan suasana gelap, maka anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan di sekitar. Anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang-orang lain. B. Bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. C. Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dan ceritanya satu sama lain. D. Penciptanya tidak diketahui. E. Menjadi milik bersama. F. Mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan G. Mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Cerita rakyat memiliki kebanyakan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keamanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Demikian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, tidak lupa kami mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.